Kelme tepati janji, desainer lokal berlomba-lomba pamer desain jersey timnas. John Hartman akui aparel baru timnas Indonesia bawa aura positif. Media Belanda viralkan efek kedatangan Emiliano Jonathans. Kejanggalan CAS tangguhkan sanksi pemain naturalisasi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kabar terbaru, CAS masuk angin ya, tangguhkan sanksi FIFA ya, naturalisasi ilegal Malaysia. Yang kedua, Kelme bekerja sama dengan desainer lokal. Selanjutnya aparel baru timnas membawa aura positif, dan yang terakhir efek kedatangan Emiliano Jonathans di Excelsior. Coba kita saksikan bersama ya. Dunia sepak bola mendadak punya alur cerita yang lebih aneh dari film fiksi. Masih segar diingatan soal skandal 7 pemain naturalisasi Malaysia yang diduga pakai dokumen palsu. Sekarang muncul plot twist yang bikin dahi berkerut. Pengadilan CAS secara mengejutkan memutuskan untuk menangguhkan sanksi FIFA terhadap mereka. Sebelumnya, semua kericuhan ini bermula September lalu saat Komite Disiplin FIFA menjatuhkan skorsing 12 bulan dan denda karena pelanggaran pasal 22 tentang pemalsuan dokumen. Investigasi menemukan FAM menyerahkan berkas yang keabsahannya sangat diragukan. FIFA bahkan sudah tegas menolak banding mereka pada November, sekaligus menghukum Malaysia kalah WO 03 dalam laga uji coba melawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina. Di level Asia, AFC pun sudah ancang-ancang memberikan sanksi serupa untuk laga kualifikasi melawan Nepal dan Vietnam. Namun, drama berlanjut saat FAM membawa kasus ini ke CAS. Secara ajaib, per 26 Januari 2026, CAS mengabulkan permohonan penangguhan sanksi tersebut. Artinya, ketujuh pemain seperti Facundo Garces hingga Hector Hevel kini punya lampu hijau untuk kembali merumput sampai keputusan akhir keluar. FAM dengan percaya diri menyatakan bahwa para pemain ini bebas beraktivitas di sepak bola profesional untuk sementara waktu. Sungguh luar biasa melihat bagaimana sebuah proses hukum bisa memberikan napas tambahan bagi kasus yang bukti-buktinya sudah terpampang nyata di depan mata. Integritas sepak bola seolah sedang diuji oleh secarik surat penangguhan yang membuat pelanggaran berat terlihat seperti masalah sepele. Kini publik sepak bola hanya bisa menunggu apakah keputusan final CAS nanti akan tetap tegak lurus pada aturan atau justru memberikan panggung buat prestasi instan hasil manipulasi. Fokus sekarang tertuju pada AFC yang kabarnya baru akan mengeluarkan sikap final sebelum pengundian grup Piala Asia pada Maret mendatang. Segmen yang paling ditunggu para pemuja fashion bola akhirnya tiba juga. Penampakan baju perang kedua timnas Indonesia akhirnya bocor ke publik dan hasilnya benar-benar di luar ekspektasi. Kelme, sang aparel baru asal Spanyol, membuktikan bahwa mereka bukan sekedar obral janji manis kepada para supporter Garuda. Sebelumnya, drama pencarian aparel ini sudah dimulai sejak tender dibuka PSSI pada Juli 2025 lalu. Kelme terpilih karena dianggap punya kapasitas manufaktur superior dan reputasi internasional yang mentereng. Namun, yang bikin kita jatuh hati adalah komitmen CEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, yang menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah dukungan total kepada supporter. Ia memastikan bahwa produk resmi Timnas Indonesia nantinya bisa dinikmati masyarakat luas dengan harga yang masuk akal tanpa sedikit pun menurunkan standar performa pemain di lapangan. Selain soal harga, ketersediaan produk juga jadi jaminan agar supporter tidak perlu lagi merasa was-was soal kualitas atau barang yang telah sampai ke tangan. PSSI juga memberikan syarat mutlak dalam tender tersebut, di mana siapapun manufakturnya wajib menggandeng desainer lokal anak bangsa. Di tempat tender tersebut kami bilang bahwa siapapun pesertanya, siapapun manufakturnya, mereka harus milih untuk kerjasama dengan desainer lokal Indonesia, anak bangsa, dan mereka sudah setuju, kata Marcel Barsita. Langkah ini adalah kemenangan besar bagi kreativitas lokal yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Harapannya, kolaborasi antara brand Spanyol dan tangan dingin desainer lokal ini bisa melahirkan jersey yang ikonik dan legendaris. Semoga kehadiran baju perang baru ini tidak hanya memuaskan selera fashion, tapi juga membawa hoki dan semangat juang baru bagi skuad Garuda di setiap laga. Desain baru dari Kelme ternyata nggak cuma bikin supporter gagal fokus, tapi juga bikin pelatih kepala kita, John Hartman, merasa sangat puas.
Pelatih asal Inggris ini secara terbuka mengakui bahwa zirah baru skuad Garuda membawa aura positif yang sangat krusial bagi anak asuhnya. Sebelumnya, PSSI memang baru saja resmi menggandeng brand asal Spanyol Kelme untuk mendukung segala aktivitas timnas Indonesia. Kerja sama ini diresmikan di Jakarta pada pekan lalu dengan penuh rasa optimis. Hertman menyampaikan bahwa setiap elemen dalam tim memiliki arti besar, termasuk aparel yang mereka kenakan setiap hari. Baginya, pakaian baru ini menghadirkan semangat segar, mulai dari sesi latihan yang menguras keringat hingga momen kebersamaan tim saat persiapan laga. Menariknya, Kelme tidak hanya tebar pesona di tim senior karena mereka juga berkomitmen mendukung sepak bola usia dini. Hal ini membuat Erick Thohir terkesan dan menyebut bahwa masuknya brand internasional ini menjadi sinyal kuat kalau industri sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah global. Kerjasama ini bakal berjalan cukup panjang selama 4 tahun ke depan. Untuk para supporter yang sudah tidak sabar, desain resmi jersey ini dijadwalkan rilis pada Maret mendatang, tepat sebelum Garuda berlaga di FIFA Series 2026. Semoga identitas visual yang lebih segar ini benar-benar menjadi awal dari era prestasi yang lebih membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Pengaruh Garuda Power memang gak ada obatnya. Baru-baru ini, media di negeri kincir angin dibuat heboh karena efek instan kedatangan pemain keturunan Depok Milano Jonathans ke Excelsior Rotterdam. Bukan cuma soal teknik di lapangan, tapi tsunami supporter Indonesia di media sosial sukses bikin geger pabrik Belanda. Sebelumnya, semua bermula saat Jonathans memutuskan hengkang dari FC Utrecht pekan lalu demi menit bermain reguler. Langkah ini terbukti jenius. Sejauh ini, Jonathans sudah melakoni 3 laga bersama Excelsior. Bahkan di laga keduanya, ia sukses mencetak gol penyelamat saat menahan imbang AS Alkmaar 1-1. Puncaknya pada Minggu dini hari tadi, Jonathans akhirnya dipercaya tampil sebagai starter saat bertandang ke markas FC Twente. Bermain selama 65 menit, ia mencatatkan rating 7,0 versi SofaScore dengan akurasi umpan matang mencapai 100%. Performa apik ini langsung direspon media Belanda BN De Stam yang menyoroti lonjakan 10.000 pengikut baru di Instagram Excelsior. Media tersebut menyebut Jonathans sebagai sensasi media sosial yang benar-benar mengubah peta interaksi kanal klub. Kedatangan Milano Jonathans telah menyebabkan kehebohan di media sosial Excelsior. Pemain timnas Indonesia adalah sensasi di Instagram dan telah memberikan 10.000 pengikut kepada kanal klub tersebut. Tulis media Belanda tersebut. Berdasarkan pantauan saat ini, pengikut Excelsior adalah 59,3 ribu dan itu tentunya masih bisa meningkat jika Jonathans semakin tampil sensasional, terlebih tampil secara reguler. Tentu ini menjadi pembuktian bahwa pemain kita punya nilai jual yang sangat tinggi. Kehadiran Jonathans diharapkan tidak hanya memberikan angka di media sosial, tetapi juga membantu klub menjauh dari zona degradasi lewat performa konsistensinya di lapangan hijau. Oke, itulah keputusan yang sangat membagongkan dari Cas dan keputusan yang sangat baik dari Kelme bekerja sama dengan desainer lokal. Mungkin itu saja untuk video saya saat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.